Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Tribuners, teman NetGrid dan warga pemilih. Kapanpun Anda menyaksikan podcast NetGrid Election Integrity. Hari ini kita mau mendiskusikan sesuatu yang sangat menarik karena ada fakta hukum baru. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang mantan terpidana korupsi yang mau jadi calon di pemilu 2024. Hari ini sudah hadir bersama saya tentu senior saya, namanya Pak Hadar Nafis Gume yang Anda sudah sangat kenal, gitu ya. Kita juga hadirkan dua narasumber yang cukup kompeten. Ini bidang yang selama ini digeluti oleh mereka tentang persoalan hukum. Nah, terutama tentang pencalonan mantan terpidana korupsi. Yang pertama ada Mbak Bivitri Susanti. Makasih Mbak Bibip. Terima kasih, senang sekali ada di sini. Yang kedua, ini badannya melebihi saya, dia gedenya ini. Mudah-mudahan nanti suaranya nggak gede, melebihi gedenya suara saya gitu ya. Udah Ferry Amsari. Makasih udah. Sama-sama Pak Arif, makasih. Nah, teman-teman sekalian, ada pertanyaan besar. Mungkinkah di 2024 partai politik, calon DPD, calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, adakah nanti yang mantan terpidana korupsi akan dicalonkan? Untuk membuka podcast kita kali ini, saya akan persilakan Pak Hadar Nafis Gume untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Pak Hadar. Terima kasih Mas Arif. Sekali lagi terima kasih Mbak Bibip. Saya biasa memanggilnya Mbak Bibip. Uda Ferry hadir di dalam podcast hari ini. Yang pertama tentu kita perlu mendapatkan pencerahan. Kenapa sih kita khawatir bahwa mantan terpidana itu menjadi caleg, menjadi calon wakil rakyat atau menjadi calon pemimpin? Kan sudah mantan, proses hukum sudah selesai. Kenapa kita perlu khawatir tentang itu? Mbak Bibi dulu, silakan. Iya, dua hal. Pertama, yang pertama saya kira kita mesti menyadari bahwa yang namanya perilaku itu sangat mungkin berulang. Dan kita juga harus paham bahwa sistem pemasyarakatan kita sebenarnya masih belum terlalu memasyarakatkan dalam arti menyembuhkan dan lain sebagainya. Apalagi memang yang namanya perilaku tindak pidana itu kan bukan penyakit yang seperti bisa disembuhkan total, mungkin minum pil, terus besoknya langsung tidak berperilaku yang sama, kan tidak bisa seperti itu. Makanya ada konsep pemidanaan yang sifatnya bisa jangka panjang begitu. Dan tentu saja pendekatan terbaru mengatakan, oh ini memasyarakatkan orang supaya dia bisa kembali hidup di tengah masyarakat. Tapi kita paham bahwa sistem kita belum seindah itu. Sistem kita masih memungkinkan membayar-bayar untuk mendapatkan kemewahan di dalam penjara, ataupun mempercepat masa hukuman sehingga cepat bisa keluar. Apalagi sekarang sudah tidak ada lagi larangan untuk memberikan pengurangan hukuman bagi koruptor. Jadi itu satu tuh soal bagaimana perilaku itu bisa berulang. Tapi yang kedua juga kita juga masih punya sistem dan partai politik yang juga tidak peduli pada rekam jejak. Jadi dalam sebuah dunia yang ideal kan seharusnya itu difilter dong sama partai politik. Partai politik dengan sendirinya akan tidak mau untuk mencalonkan seorang mantan koruptor karena itu akan jadi image atau citra yang buruk bagi partai politiknya. Tapi di Indonesia itu belum ada habitus politik seperti itu, sehingga akhirnya yang terjadi mereka akan terus-menerus bisa mencalonkan diri. Sehingga pembatasan itu menjadi perlu ya. Betul. Tidak efektif di lembaga pemasyarakatan gitu ya. Asumsinya akan baik, ternyata malah jangan-jangan ada yang lebih parah ke sana.
Nah, Mas, saya terusin langsung nih. Ini kayaknya udah siap untuk menjawab juga, walaupun belum ketahuan pertanyaannya apa gitu ya. Pertanyaannya, kenapa partai politik itu masih terus mau mencalonkan? Ada keuntungan apa sih mencalonkan terpidana, mantan terpidana ini? Ya, keuntungan bagi partai sih sederhana ya. Sebagian dari koruptor punya uang. Dan tadi Mbak Bibip menyinggung soal tabiat partai politik dalam kepemiluan kita. Tabiatnya dalam istilah yang sering jadi candaan kita di pusat studi konstitusi, ada 4 perda itu yang merelasikan pertalian mereka. Perda. Pertalian darah, kalau dia punya kedekatan darah, baru masuk partai bisa menjadi calon wali kota tuh. Itu di negeri antah berantah, Pak. Perda yang kedua, pertalian dakwah. Yang penting satu organisasi. Nanti warnanya apa, idenya pintar tidak pintar, penting tarik. Perda yang ketiga, pertalian daerah. Yang penting satu kampung. Kalau sesama bau rendang, satu partai naik langsung menjadi calon. Gitu. Tapi jauh dari itu semua, perda yang paling penting itu pertalian dana. Selagi dia ada uang, Bang, dia langsung. Makanya tidak heran di dalam proses kepemiluan kita, dia baru masuk partai nih, atau baru pindah partai, langsung dapat urutan yang paling bagus. Padahal ada anggota partai yang sudah bersih tungkus lumus, habis-habisan begitu di partai. Nah, jadi sepanjang ada uang ya jalan. Nah, kebanyakan para koruptor, dia rela menyerahkan uang berapapun jumlahnya sepanjang dapat angka yang bagus untuk terpilih kembali. Nah, itu yang disinggung Mbak Bibip tadi soal penyakit berulang itu yang berbahaya. Padahal kita punya tujuan untuk melindungi pemilih yang paling utama ya, agar penyakit berulang itu tidak berulang kembali gitu, Bang. Tapi persoalannya adalah pemilihnya kok yang minta dia supaya dicalonkan gitu loh. Ya, ada tiga problematika kan, Mas. Penyelenggara yang menyimpang, ya, peserta yang bermasalah, dan pemilih yang tidak peduli. Oke. Nah, yang penting 250 sampai 300 ribu dapat hari ini. Dia lupa jutaan uang yang potensial dia dapatkan, yaitu kesejahteraan dan segala macam, akan habis selama orang yang mereka pilih berkuasa. Itu lupa. Jadi mereka tidak terlalu peduli kemungkinan orang ini berkuasa seperti apa. Yang penting hari ini begitu dapat serangan fajar ya udah pilih aja. Kalau perlu walaupun dia mantan koruptor ya udah pilih aja. Bahkan bukan hanya mantan, Padar. Kan beberapa kejadian kita ingat tuh. Dia sudah ditangkap, dia sedang menjalani. Bisa bukan belum mantan loh ini, sedang menjalani pun dia bisa menang gitu loh. Ini gimana ini? Boleh. Udah Ferry boleh Mbak Bibip. Saya Mbak. Iya silakan. Ya memang itu sama-sama tidak peduli, sama-sama menyimpang ya, sehingga proses penyelenggaraannya berlangsung tidak seperti yang diharapkan. Harapannya pemilu bisa menjadi filter melalui berbagai proses, kampanye salah satunya. Malah orang tidak terlalu peduli. Bahkan orang yang sudah dijelekkan oleh sistem pidana kita dengan status terpidana saja, orang itu melihatnya dari sisi yang berbeda. Padahal harus ada semangat penyadaran kepada pemilih bahwa tipe penyakit yang namanya korupsi itu pasti berulang. Jadi kan ada beberapa penyakit tindak pidana kambuhan yang dilarang kan ya. Tindak pidana korupsi, pelecehan seksual terhadap anak, dan narkotika. Tetapi untuk merapihkan semua ini tentu kan landasan hukum harus menjadi patokan ya. Nah, ini sudah ada putusan MK yang terakhir ini 87 ya, 2022. Nah, intinya dari putusan itu seperti apa? Kita ini boleh mencalonkan dan kapan boleh mencalonkan? Maksudnya partai-partai politik ini. Dari putusan ini ke Mbak Bibip lah dulu ya. Barusan udah kan? Nanti kita pindah lagi sini. Silakan. Ya, jadi memang putusan ini unik nih, karena putusan ini bilang boleh saja mencalonkan kalau sudah ada jeda. Nah,
Oke. 5 tahun. 5 tahun ya. Dan juga kalau ancaman pidananya itu 5 tahun ke atas, harus diumumkan. Jadi sebenarnya 3 prasyarat itu yang harus dipenuhi. Tapi ini kan sebenarnya menyisakan banyak pertanyaan. Misalnya kenapa 5 tahun nggak 10 tahun? Karena saya ingat saya juga pernah jadi saksi ahli di MK untuk perkara serupa yang mintanya 10 tahun tapi ditolak. Jadi rupanya memang harus main di angka, walaupun menurut kami secara substantif kita nggak bisa main tawar-tawaran angka. Ini soal melindungi pemilih dan warga negara. Tapi dulu 10 tahun tuh ditolak tuh, kalau saya nggak salah 2019 perkaranya. Nah terus yang juga unik dan jadi pertanyaan besar adalah ancaman pidana 5 tahun itu sebenarnya apa ini? Maksudnya kita jadi bermain di persoalan pasal apa yang ditimpakan kepada seseorang. Oke. Jadi tidak secara substantif melihat apakah orang itu punya perilaku yang salah atau tidak. Padahal yang ingin dimasuki adalah dunia politik yang sangat-sangat bergantung pada tidak hanya hukum tapi juga etika politik. Ya, jadi kalau mau 2 tahun kek, mau 3 tahun, bukan vonisnya ya, tapi ancaman pidana dalam pasalnya. Itu tetap saja seharusnya ada penghalangnya karena partai politik harusnya jadi filter bagi orang-orang yang boleh dipilih oleh warga, begitu. Nah, tetapi dengan adanya putusan ini, kira-kira yang jelas dan kemudian ya tentu kita masih harus menunggu, itu yang akan diterapkan berarti 5 tahunnya ya. 5 tahun. 5 tahun. Dan kalau boleh saya mudah-mudahan ini bukan pertanyaan berikutnya, tapi saya jadi teringat satu hal. Ada beberapa teman yang memang mengkritik keras MK soal ini. Di satu sisi kita perlu mengkritik, tapi saya ingin mengingatkan juga sebenarnya kan model pengaturan seperti ini selayaknya ada di level undang-undang loh. Iya betul. Tapi kan kita semua, termasuk Mas Arief dan Mas Hadar, seringkali harus pergi ke Mahkamah Konstitusi karena partai politik tidak mau mengatur hal-hal yang merugikan dirinya sendiri seperti ini. Akhirnya MK dianggap sebagai jalan keluar, apalagi sekarang DPR sudah memutuskan tidak akan mengutak-atik undang-undang pemilu, misalnya begitu. Jadi saya kira kalau sekarang palu kita diarahkan hanya kepada MK, keliru juga, karena kita tetap harus menyalahkan pembentuk undang-undang yang enggan untuk membuat aturan yang membatasi keleluasaan dirinya untuk cari uang. Tapi kita pernah bikin juga KPU. Dulu di masa saya dulu bikin, tapi hilangnya di MA. Gitu. Dulu udah Ferry itu harus ikut tanggung jawab itu kenapa dulu kok bisa hilang gitu. Nah itu sekaligus bisa menjadi pertanyaan juga. Ini kan pemilu sudah berjalan dan 14 Februari adalah hari pemungutan suara. Sebelumnya itu ada proses pencalonan, kira-kira begitu kan. Dan kita berharap ini dapat diterapkan dengan jelas, kira-kira begitu. Jadi nanti ada peraturan KPU ya mengatur ini yang kita nggak tahu akan seperti apa gitu ya. Nah, menurut teman-teman para narasumber ini itu bagaimana nanti seharusnya ya. Mbak Bibi mengatakan harusnya di level undang-undang, tapi kan ini tidak dirubah. Nah, apakah kemudian artinya kalau tidak ada perubahan undang-undang ini tidak bisa diterapkan? Nah, misalnya begitu kan, Mas Ferry, tolong. Apa perlu merubah undang-undang dulu gitu? Sebelum jawab itu, Bang, saya mau menjelaskan perspektif saya. Kalau Mbak Bibi itu kan senior saya, beliau lembut, cantik ya, walaupun rambutnya sudah cocok jadi calon presiden. Tapi belum ada kerutnya. Enggak, saya membacanya agak lebih ekstrim ya, agak lebih karena tekstual meaning bagi saya. Di Amar nomor 2 itu kan jelas ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Bahwa orang yang tidak dapat mencalonkan di 2024 itu 1, tidak pernah menjadi terpidana yang perkaranya diancam tindak pidana 5 tahun. Jadi tidak hanya koruptor nih, semua pernah diancam pidana 5 tahun nggak bisa mencalonkan. Termasuk rata-rata kasus-kasus pasal-pasal di tindak pidana korupsi.
Kedua, dia harus mengumumkan dan memiliki jarak waktu 5 tahun. Ya. Jadi kalaupun tidak diancam ya dengan tindak pidana 5 tahun, dia harus mengumumkan dulu dan range waktunya untuk bisa mencalonkan kembali setelah selesai menyelesaikan tindak pidananya 5 tahun setelah itu. Kedua, bukanlah pelaku tindak kejahatan yang berulang. Jadi bukan pelaku berulang kejahatan, tetapi bukan pelaku kejahatan berulang. Apa itu kejahatan berulang? 3 yang saya sebut tadi. Oleh karena itu, bagi saya putusan ini luar biasa untuk bicara perlindungan para pemilih. Jadi tidak ada lagi yang dulu bilang bahwa saya terpidana, saya punya hak. Enggak, akan banyak syarat terkait pelaku tindak pidana, terpidana yang ingin coba-coba kembali masuk ke dalam pemilu kita. Nah, menjawab pertanyaan Bang Hadar soal bagaimana sikap KPU, kalaupun KPU tidak mempedulikan, jelas bahwa putusan mahkamah itu final and binding. Dia harus dilaksanakan. Ada atau tidak ada aturan teknis. Nah, sebagai penyelenggara agak aneh ya menurut saya, setelah putusan ini tidak diikuti dengan peraturan teknis yaitu PKPU yang kemudian menjelaskan bagaimana proses teknis pelaksanaan putusan 87 PUU 20 Romawi 2022 ini. Jadi harus ada ini Bang. Saya masih optimis akan ada, tinggal isinya kayak apa. Karena enggak, tapi yang belum terjawab ini, di level undang-undangnya itu perlu nggak dirubah? Idealnya kan Mbak Bibip mengatakan tadi ini pengaturan di level undang-undang kan, kira-kira begitu ya. Tapi nggak perlu dirubah, Mbak Bibip? Dengan putusan Otomatis Mahkamah Konstitusi nggak final perlu. nggak perlu ya? Ya. Pertanyaannya lagi, kalau nggak salah, Iya nih, kayak pertanyaan hakim. iya, oh gitu Ini ya. agak mirip dulu Iya. apa tuh waktu Iya, DPD non fungsionaris sama persis kayak gini. Iya, karena sebut-sebut DPD. Karena DPD tidak Nah, masuk, ini- apakah artinya calon yang sudah terpidana 5 tahun lebih koruptor dan sebagainya bisa lolos artinya? Atau ini berlaku juga seharusnya untuk DPD. DPD? Bagaimana, Mbak Bibit? Tadi Mbak mata saya lagi ke sana soalnya. Ya, gimana? Atau Ya. mau sini? Dulu nanti saya nambahin. Iya. Kalau karena objek perkaranya soal calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten, kota ya, tentu mahkamah akan memutuskan itu. Hanya saja sepanjang ingatan saya yang terbatas, nanti Mbak Bibip dan yang senior-senior bisa ingat kembali juga. Biasanya MK itu kalau yang begini menambahkan sendiri kan, tapi aneh juga tidak ditambahkan. Jadi menurut saya agak luput soal DPD itu, karena dia searoma ini, harusnya dikaitkan. Nah, tapi meskipun tidak begitu, tidak terjadi, penyelenggara pemilu menurut saya dapat melakukan beberapa hal. Satu, kemudian memaknai ini sebagai satu ketentuan yang sama, satu jenis begitu ya. Kedua, bisa bersurat menanyakan ke Mahkamah Konstitusi apakah DPD dikecualikan dalam hal ini atau tidak. Tapi hemat saya, karena ini memang satu undang-undang, yang masukkan saja, karena memang tidak mungkin juga dibedakan. Dia di konsep lembaga yang sama, lembaga legislatif ya, mestinya dia akan sejalan. Aneh kalau DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dilarang dengan pengecualian ini, tiba-tiba DPD diperbolehkan. Jadi makna esensi dari perkara ini jadi malah hilang kalau dilihat konteks DPD. Bagi saya ini satu aroma, mestinya sama. Dan soal undang-undang memang idealnya diikuti. Nah, itu kelemahan DPR. Kalau sesuka dia buat undang-undangnya diikuti. Kalau tidak. Padahal sifat putusan MK, ada atau tidak ada undang-undang itu, dia akan mengikat dengan sendirinya. Makanya ada binding itu. Jadi tidak hanya sekedar final, tapi ada binding. Dia mengikat siapa saja yang terkait dengan undang-undang itu untuk melaksanakannya. Dan di saat-saat inilah sebenarnya kami merindukan
anggota-anggota KPU seperti zamannya Mas Arief dan Mas Hadar dulu. Nah, tapi maksud saya gini, ini bukan untuk itu dia. Ini bukannya untuk apa ya, menyenangkan dua host begitu ya. Tapi memang di titik ini seringkali yang dibutuhkan adalah keberanian dari penyelenggara pemilu. Dulu makanya tadi saya langsung ingat DPD gara-gara pas zamannya Mas Arief dulu ketika MK memutuskan anggota DPD itu tidak caleg DPD itu tidak boleh dari fungsionaris partai politik, tiba-tiba KPU langsung keluarkan peraturannya dengan interpretasi yang baik, kemudian di challenge saya terus menerus jadi ahli waktu itu ke PT UN, ke mana-mana, ke Bawaslu, ke PT UN dan seterusnya, dan akhirnya toh tetap berlaku peraturan KPU-nya. Nah, harusnya memang kalau tadi pilihan yang Ferry sudah jelaskan ada dua, tadi ya minta bersurat kepada MK atau langsung membuat peraturan KPU-nya. Saya kira saya setuju untuk yang pertama. Karena sebenarnya cukup jelas, langsung bikin peraturan KPU-nya. Karena pertimbangan hukumnya juga sudah jelas menurut saya, sudah baik sekali. Dan kita langsung rebut tafsirnya untuk kepentingan warga toh gitu, bukan untuk kepentingan partai politik tertentu. Jadi saya kira di sini nih kita harus memastikan bahwa ini langsung diterapkan. Iya. Host boleh berpendapat juga ya Badar ya. Boleh. Saya setuju dengan pandangan Mbak Bibip. Tapi saya ingin mengingatkan, bukankah ini yang terjadi di masanya Mas Arief? Begitu dia buat PKPU-nya, kemudian batal di Mahkamah Agungnya. Apakah tidak khawatir juga itu akan terjadi? Nanti kan akan terbelah lagi terhadap DPD ini loh, misalnya begitu. Kita kan ya tentu kita berharap Mahkamah Agung kita keren dan sebagainya seperti yang kita bayangkan. Tetapi kita kan belakangan juga banyak surprise nih dari Mahkamah Agung kita. Gimana menurut teman-teman? Apa kita perlu ragu apa atau gimana? Kalau saya kan hal yang begitu kan bisa diatur secara teknis juga ya. Yang diatur di PKPU itu bukan substansi yang sudah dijelaskan di dalam putusan MK. Karena Mahkamah Agung tidak boleh kemudian menilai putusan MK lagi. Tapi teknis yang kemudian diputus dalam putusan MK. Jadi teknisnya saja yang sudah dinyatakan MK diatur teknisnya. Dituangkan dalam peraturan Jadi teknisnya. kalaupun PKPU itu dibatalkan tetap KPU harus melaksanakan putusan MK. Jadi bagi saya strateginya begitu ya kalau melihat Mahkamah Agung sebagai tempat lain para koruptor berlindung gitu. Itu kayaknya podcast yang dengan tema ini mestinya kita buat juga di KPU dan di Bawaslu ini. Karena saya membayangkan kalau KPU-nya dan Bawaslu-nya pemahamannya nggak sama, jangan-jangan nanti kasus yang pernah terjadi di Bovendigul tentang calon kepala daerah yang harusnya punya jeda 5 tahun, ini nanti memahami 5 tahunnya saja bisa macam-macam ini. Betul. Mudah-mudahan teman-teman KPU, Bawaslu, dan DKPP menyaksikan podcast kita. Saya ingin mengajak kembali ke Iya. Saya ingin mengajak kembali untuk membahas aktor partai politiknya. Ini kan pemilu kita, atau bahkan dari konstitusi sebelum pengaturannya, semua melalui partai politik ya. Ya kecuali ada yang independen di pemilihan kepala daerah, tapi semua melalui partai politik. Nah, jadi bagaimana kita memastikan, sekalipun memang sudah ada pengaturan yang ada jeda 5 tahun, nanti harus mempublikasikan dan seterusnya itu, ya tadi sudah kita bicarakan di awal, tetap aja nih ada gitu ya mengajukannya gitu. Nah, kira-kira ada cara nggak kita mengikat partai politik ini gitu? Oke, ini modalnya ada. Tadi perda apa itu yang tadi? Peralihan dana katanya gitu. Itu enggak gitu loh. Bisa enggak ya kita mencegah gitu? Partai politik itu enggak melakukan lagi gitu. Mungkin enggak kita lakukan itu? Mungkin gimana caranya ya? Mungkin Kak dengan cara-cara yang sifatnya gerakan sosial. Oke. Karena kalau kita mau paksa lewat peraturan, kita udah menemui jalan buntu ya. Karena kita tahu sudah jelas diatur di MK ini ya, dimungkinkan, dibolehkan kan setelah 5 tahun dan seterusnya gitu. Iya. Jadi nggak bisa lah. Ya. Aturan mainnya sudah jelas. Tinggal kalau menurut saya makanya caranya memang melalui gerakan-gerakan dari masyarakat sipil. Untuk misalnya mengumumkan secara luas partai mana aja nih sebenarnya yang
brengsek-brengsek, karena menurut saya partai yang berani mencalonkan yang melanggar MK, putusan MK ini brengsek. Kita harus jelas publikasikan itu. Dan kita nggak akan kena undang-undang ITE karena itu putusan MK yang sudah jelas gitu ya. Sekarang kan semua diancam dengan undang-undang tuh, kita perlu shrinking hati-hati civic space ya. Nah tapi jadi menurut saya sih bisa Mas. Cuma memang kita nggak bisa bermain di level legal formal. Maksudnya kita nggak bisa kemudian memaksa untuk mengubah partai politik supaya mengubah dirinya sendiri ataupun dipaksa berubah melalui undang-undang. Itu sekarang ya dengan situasi seperti sekarang tuh seperti menunggu Godot tuh. Nggak akan terjadi. Jadi memang harus dari luar kita secara aktif satu mempublikasikan dan menyebarluaskan partai politik mana yang brengsek, plus juga nanti terhadap para calon itu kalau memang kemudian ada yang dipilih oleh partai politik, kita harus umumkannya secara luas tuh di dapil-dapilnya pada saat nyoblos. KPU, kok saya kesini KPU, maksud saya KPU, KPU itu pasti akan sesuai putusan MK dan selama ini juga sudah begitu, akan mengumumkan. Tapi kan kita tahu itu juga nggak efektif, cuma di media massa ya. Keinginannya kan orang mau nyoblos, udah tahu, wah ini mantan koruptor nih saya nggak mau nyoblos gitu. Itu nggak ada tuh sekarang. Walaupun kemarin itu sudah dicoba, tapi kelihatannya memang susah ya. Karena di peraturan itu dibuat sih sebetulnya. Seingat saya itu ada form yang penyelenggara pencalonan itu pimpinan partai politik menyatakan tidak mencalonkan gitu. Itu ada loh formnya gitu. Formnya ya ada. Bahkan di Bawaslu seingat saya. Bagaimana? Oh iya ada fakta itu. Betul. Di Bawaslu pun juga begitu. Bawaslu waktu itu saya ingat di 2019 itu berkunjung ke partai-partai politik, meyakinkan dan jangan, dan itu mereka menandatangani gitu. Nah itu satu cara. Yang kedua, begitu ada calon yang menyatakan dan kemudian dia memberitakan bahwa dia sudah mengumumkan dan sebagainya, itu kan dokumennya juga ada. Tetapi pengumuman tentang mereka, penyebarluasan informasi tentang mereka, ini yang tidak berjalan gitu loh. Nah, jadi dari segi aturan ada dibuat, tetapi di dalam penerapannya itu susah jalan gitu. Nah, akhirnya elemen yang lain nih kita harus lihat tadi, masyarakat misalnya, bagaimana mereka itu bisa ya nyetop gitu loh. Ini memang calon yang sudah atau koruptor, mantan koruptor. Terus bisa gitu loh mereka menyetop. Nah itu yang mungkin kita perlu carikan jalannya gitu. Kita pikirkan gimana caranya. Tadi gerakan sosial ya, masyarakat sipil ya untuk itu gitu. Saya ingin, ada ide nggak? Sebelum dikomentari oleh Uda Ferry sama Mbak Bibip ya, teman-teman pemirsa, saya ingin menyampaikan satu hasil survei ya, hasil surveinya Indikator Politik Indonesia. Itu menyampaikan bahwa isu korupsi itu tidak menjadi prioritas pemilih sebagai isu prioritas. Ini di pemilu 2019 kemarin ya. Isu yang paling penting bagi mereka itu adalah isu ekonomi. Lalu kedua isu tentang pengangguran, lalu kemiskinan, lalu pendapatan, baru infrastruktur jalan. Jadi angkanya kecil sekali sebetulnya itu. Nah ini apa? Menyambung apa yang disampaikan Pak Adar, yang harus kita lakukan terhadap pemilih ini. Bagi saya yang buat survei salah bertanya itu. Iya. Kadang-kadang jenis pertanyaan survei itu membuat pengisi survei melihat kebutuhannya kekinian. Tidak ada survei yang kemudian mencoba membangun link ya, sehingga pembaca tahu bahwa korupsi itu berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Nah, bagi saya di titik tertentu ini juga ada upaya mau mengenyampingkan isu tindak pidana korupsi, para koruptor dan pemberantasan korupsi dalam kepemiluan. Padahal ini isu yang penting. Dan kaitannya dengan ekonomi luas betul, berkaitan sekali, tapi tidak disinggung dengan berbagai kesengajaan ya.
Saya pikir memang harus ada tanggung jawab, selain kita berdua dituntut tanggung jawab akademia, sekarang juga dituntut tanggung jawab para surveyor dalam pemilihan kita. Nah, itu sebabnya partai menurut saya punya kekuatan besar mempengaruhi banyak ruang, termasuk mungkin survei-survei ya. Mana isu yang dikedepankan, seolah-olah isu korupsi tidak berkaitan dengan ekonomi dan segala macamnya. Kan ada tanggung jawab surveyor juga menyadarkan orang bahwa ini bagian penting. Jadi tidak lepas tangan aja survei itu ya. Nah, partai politik menurut saya ya punya kepentingan besar. Harus diingat Bang, bahwa dulu di KPU lama, siapapun orangnya gitu ya, itu kan belum ada peraturan clear-nya, belum ada putusan clear-nya, sehingga yang diminta tindakan etis partai melalui fakta integritas. Kalau sekarang nggak perlu fakta integritas lagi, karena ini aturan sudah mengikat putusan ini. Jadi harus dijalankan. Di mana titik pentingnya? Penyelenggara, Bang. Kalau ini sudah putusan MK, ini harus mengikat. Begitu ada coret itu nama. Begitu terbukti pernah melakukan tindak pidana diancam yang ancamannya 5 tahun, coret. Melakukan belum 5 tahun dari masanya, coret. Tidak melakukan pengumuman, coret. Kejahatan berulang, coret begitu. Nah, pertanyaan besarnya harus dikembalikan Bang ke adik-adik Bang Hadar gitu ya. Apakah seberani Bang Hadar Nafis Gumai dan Arief Budiman waktu itu? Kalau itu saya kira melawan preman. Kalau itu saya kira akan jalan ya. Dalam peraturan pun akan bunyi. Tetapi kan yang bisa nggak kita lebih jauh? Kalau toh ada mantan terpidana, itu ya kita nggak milih gitu loh. Itu paling ideal. Apa yang diomongin Mbak Bibip itu yang kita cari jalan. Situasi politik, kesadaran politik pemilih yang paling ideal, betul. Kita terus bekerja untuk ke sana ya. Tapi kalau seandainya kondisi ideal terbaik itu belum tercapai, ya penyelenggara harus tegas menurut saya. Tidak boleh kemudian terjadi tiba-tiba napi koruptor mencalonkan begitu Bang. Walaupun kan napi koruptor, ini saya ingin mempertegas ya, kan nggak dilarang sepanjang sudah 5 tahun, betul kan? Kalau dia ancaman pidananya lebih dari 5 tahun Bang, rata-rata lebih itu Bang, kecuali pakai KUHP baru. Oh jadi ini perlu dipertegas ya. Jadi kalau sudah ancamannya lebih 5 tahun, apapun kondisinya tidak boleh. Walaupun sudah jeda selesai 5 tahun dari tidak boleh juga. Oh begitu. Pemahaman ini ya. Amar poin 2, maka saya bilang saya mohon izin ekstrim membacanya sangat teks minim. Di Amar poin 2 itu clear Bang. Terhadap mantan terpidana yang pernah diancam tindak pidana yang ancamannya 5 tahun. Nah, salah satu yang paling banyak itu kasus tindak pidana korupsi. Kalaupun dia di penjara hanya 2 tahun, tetapi kasus tindak pidana itu di dalam Undang-Undang Tipikor dan atau Undang KUHP dinyatakan itu ancamannya 5 tahun, dia tetap tidak bisa. Jaksa Pinangki misalnya. 4 tahun kan dia 4 tahun. Tiba-tiba dia mencalonkan kan karena manis begitu kan biasanya begitu. Nah, kalau ini setuju nih, betul Mas Arief. Jadi tantangannya terbesar adalah seberapa berani, seberapa tegas penyelenggara pemilu mengunci gitu ya di dalam peraturannya. Nah, ini Mas Arief harus mengajak, mendorong adik-adiknya. Jadi kalau mereka anak saya itu berarti cucunya Pak Hadar itu. Nah, saya ingin tambahkan datanya lagi nih untuk Mbak Bibip nih. Mbak Bibip, menurut datanya itu ada yang dicalonkan ya, ada 5 caleg perempuan dan ada 58 laki-laki. Nah kemudian kalau digabung semua nih dengan yang ada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota itu 81 semua totally. Nah di 2024 ini kira-kira akan nambah apa enggak nih dengan pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini? Akan tambah banyak atau enggak nih? Iya, seharusnya sih enggak nambah, malah berkurang. Tapi ya, itu tadi ya. tergantung pada ketegasan penyelenggara pemilu akhirnya.
Kenapa menurut saya nggak akan nambah? Karena ya itu tadi, kalau dulu kita masih bisa berdebat bergantung pada PKPU itu satu hal, tapi juga keberanian dari semuanya karena pasti dilawan. Pasti dilawan kalau ada yang dicoretkan. Kita udah punya pengalaman buruk soal itu. Nah, kalau sekarang bayangkan bahwa justru penyelenggara pemilu yang tidak mencoret nama itu berarti dia melanggar hukum loh. Dan saya kira kampanye ini mesti dikuatkan supaya KPU juga berani untuk mencoret nama. Karena ini levelnya sudah putusan MK. Kalau dulu kan debatable tuh. Oh, fakta integritas apa ini, dibawa ke MA juga kalah dan lain sebagainya. Dan Ferry Amsari. Nah, jadi kalau sekarang seharusnya tidak debatable lagi. Bahkan kita bisa bilang penyelenggara pemilu yang tidak mencoret berarti melanggar hukum loh Anda. Begitu. Ya. Nah, ini kalau dilihat data dari 2004 ya, sejak pemilu 2004 sampai yang terakhir Pilkada 2020. Pelaku tindak pidana korupsi itu kan ada di banyak lembaga. Saya tidak memungkiri ada juga di lembaga penyelenggara pemilu, Badar gitu ya. Tapi mudah-mudahan penyelenggara pemilu nggak ada lagi yang mantan terpidana korupsi jadi penyelenggara pemilu gitu aja, supaya ke depan kita bisa lebih gampang ngaturnya. Tapi dilihat dari latar belakang, angka terbesar itu memang disumbang dari lembaga legislatif. Baik DPD, DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Nah, besok ini kursi yang tersedia cukup banyak itu kan juga di lembaga ini gitu loh. Jadi potensi terjadinya pengurangan itu memungkinkan atau tidak mereka pembuat undang-undang, kemudian penyelenggara pemilu pembuat aturan teknisnya. Tapi di tempat-tempat itu dulu pernah ada mantan terpidana korupsi dan bahkan di bagian yang ini angkanya cukup besar gitu loh. Tantangannya gimana? Ya, kalau menurut saya sih itu tadi tantangannya sekarang itu tinggal di level keberanian penyelenggara karena paling tidak kita sudah punya dasar hukum. Kita jangan sampai, dan kita harus kampanyekan nih bahwa putusan MK itu berlaku selayaknya undang-undang loh. Bahkan nggak perlu lagi undang-undangnya diganti, tapi sudah langsung bisa dilaksanakan. Nah itu tadi, jadi kita harus berikan amunisi untuk penyelenggara pemilu untuk lebih tegas karena justru kalau mereka tidak melakukan mereka melanggar hukum dan saya kira kita bisa carikan konstruksi hukumnya, bahkan kita bisa challenge penyelenggara pemilu yang melanggar putusan MK dengan tidak mencoret caleg yang seperti itu. Tapi yang men-challenge jangan saya sama Pak Hadar. Ya, saya langsung nengok ke Ferry nih. Aja, gitu. Mas. Saya pikir selain poin penting itu ya, dari Mbak Bibip juga penyelenggara perlu mensosialisasikan dengan baik agar peserta tidak neko-neko banyak alasan gitu ya. Dari sekarang sampaikan sudah ada perubahan putusan MK. MK kan mengutip banyak putusan ya, putusan 4 2009, 16 2009. 71 2019 gitu ya, 2016. Nah, putusan-putusan itu kan searoma tuh, berkembang gitu ya. Dulu kan calon kepala daerah, ya sekarang. Nah, karena ini sudah tegas, mestinya disampaikan apa saja yang tidak boleh dan boleh dilakukan saat proses pencalonan anggota legislatif untuk partai politik. Jadi tidak ujuk-ujuk nanti mereka ngeles begitu ya. Kami baru tahu nih, padahal kami sudah seleksi calon begitu kan. Nah, KPU atau penyelenggara pemilu sudah mengatakan kita sudah berkirim surat, sudah ada sosialisasi, ada iklan dan segala macam. Kalau perlu Negrid dan Tribun buat iklan dong. Sudah ada perubahan. 2009. Disupport oleh Pusako gitu ya. Pusako di belakangnya. Selain sudah ada dasar hukumnya, kemudian harapan kita kepada penyelenggara teknis. Ya harapan saya kepada penyelenggara teknis karena saya dulu ada di sana, KPU, Bawaslu, kemudian DKPP pemahamannya sama. Jangan sampai nanti mereka berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ya kita melakukan pendidikan politik, pendidikan tentang pemilu, demokrasi kepada pemilih ini loh. Kadang-kadang saya ini merasa galau. Gimana ya orang-orang ini? Sudah tahu, sudah diinformasikan,
Tapi menang juga loh orang itu. Gitu. Bahkan sudah di dalam rutan. Itu masih menang gitu. Jadi ini bagaimana kita menyikapi yang begini ya? Pertanyaannya berat sekali nih sebenarnya nih. Berat karena memang langkah yang harus dilakukan banyak sekali ya Kak. Pertama begini, saya harus mulai saya kira dengan menyentil petinggi-petinggi lembaga negara juga secara umum. Karena mereka sendiri juga seakan-akan mengabaikan status seseorang dalam hal tindak pidana korupsi. Kan juga baru terjadi nih seseorang yang bertemu dan hadir dalam sebuah acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang sebenarnya statusnya adalah tersangka. Dan dia bersalaman dengan ketua KPK. Dan jawabannya adalah ya dia diundang sebagai bupati, bukan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Etiskah itu? Tentu saja ini pertanyaan retorik, tentu saja itu tidak etis. Tapi kan artinya saya mau bilang satu, warga itu juga akan punya kecenderungan mengikuti apa yang dilakukan oleh pejabat tingginya. Dan yang diberi contoh itu perlakuan seperti itu, yang tanpa etika sama sekali begitu ya. Nah itu satu tuh harus disentil dulu tuh yang tinggi-tinggi. Sementara yang warga biasa betul perlu sekali ada pendidikan politik dan lain sebagainya. Dan memang ini kerjaan yang cukup berat, tapi bisa dilakukan. Dan memang kita harus mulai dari tadi yang sentilan Ferry soal lembaga survei juga bertanyaannya harus mengaitkan. Nah, saya mau mengaitkan dengan itu. Karena kita memang jarang sekali menerjemahkan apa sebenarnya dampak korupsi pada kehidupan kita sehari-hari. Fakta bahwa sekolahan bisa rubuh dengan cenderung mudah, itu kan karena biasanya budgetnya dipotong-potong karena banyak pejabat yang harus dikasih sogokan. Ya, itu kan akibat korupsi. Nah, seringkali hal-hal seperti ini kurang dibicarakan sehingga orang hanya melihat punya asumsi-asumsi soal tindak pidana korupsi itu kejahatan luar biasa. Oke, diterima begitu saja. Tapi tidak dibuat relatable dengan kehidupan sehari-hari. Iya, sebenarnya ada tugas partai politik juga untuk mensosialisasikan ini, tapi kan diabaikan. Sehingga akhirnya lagi-lagi masyarakat sipil yang dibebani pekerjaan melakukan pendidikan politik gitu. Tapi ini saya kira yang harus dilakukan. Udah Ferry ini saya lihat juga aktif dan kalau nggak salah ada rencana ngomong di sekolah anti korupsi atau apa begitu. Nah ini seberapa besar ya perannya sampai hari ini dan harapannya ke depan itu akan seperti apa melalui sekolah-sekolah seperti ini? Ya, pendidikan anti korupsi dan kaitannya dengan demokrasi dan kepemiluan tentu penting Bang. Tapi harus diakui selain soal penyadaran itu yang rata-rata yang peserta ikut sudah sadar sebenarnya, juga diperlukan kesadaran besar partai politik. Partai kita itu kan tidak ada kesadaran soal persaingan internal yang baik dalam pemilu. Sehingga kalau kemudian ada mantan narapidana kasus korupsi yang mencalonkan, nggak ada tuh kampanye di internal partai yang menjadi pesaingnya bahwa kader partai maupun masyarakat luas yang akan memilih partai kami, jangan pilih orang ini dok. Di partai kami masih ada saya, teman saya yang belum ya karena godaannya besar kan, belum tersentuh masalah ini. Kasih kami kesempatan, harus itu kampanyenya. Tapi enggak, di partai kita begitu ada yang kampanye beginian, besok lagi berhenti dia tuh. Nah, karena nuansa persaingan internal yang sehat itu tidak ada, akhirnya partai seolah-olah memberi jalan terus kepada mantan terpidana korupsi ini. Di titik inilah memang perusahaan yang bernama partai, terlalu dominan kekuasaan ketua umum partai. Mestinya demokrasi internal itu membuka akses bagi siapapun untuk bersaing sehat, untuk dipilih kader maupun pemilih untuk partai mereka. Jangan-jangan nih ya, atau dugaannya nih ya, caleg yang tipenya seperti ini itu donasinya rendah, lebih tinggi daripada yang tipe seperti ini, sehingga yang ini dikasih jalan terus gitu ya. Betul. Beberapa fakta memang terjadi begitu.
Jadi kalaupun mereka gagal sudah beri donasi, tidak dapat nomor Yahud begitu ya, tidak dapat dapil Yahud, mereka pindah. Kasih donasi ke partai lain, dia dapat lagi kesempatan. Nah ini problematika luar biasa. Di salah satu daerah di kampung saya, tidak perlu saya sebut, baru masuk. Tapi kan sudah tahu kita kampungnya mana. Iya, sudah dipanggil, Panggilnya aja udah. sudah dipanggil udah soalnya. Baru masuk partai, pebisnis besar, langsung nomor urut teratas dapil cantik. Jadi kayak nomor Telkomsel dan Nokia lah gitu ya. Dapil sejuta umat gitu ya. Orang akan memilih dia dan dia akan mudah memenangkan pertarungan. Jadi pendidikan politik penting, tetapi juga pendidikan di internal partai soal demokrasi juga lebih penting. Karena bagaimanapun para pemilih ini kadang-kadang tidak nyemplung dalam dunia politik, jadi tidak paham betul. Tiba-tiba orang ini setelah terpilih baru sadar mereka, oh, mantan napi korupsi. Atau ini kasus Solo, Mbak Bibip, 2 kali sudah jadi terpidana kasus korupsi, terpilih lagi kepala daerah. Dan seringkali mereka juga jadi koruptor karena perintah partai. Perintah partai, Bendahara. disuruh cari agen-agen pencari dana, gitu ya. Kenapa mereka terpilih? Alasannya simpel saja. Tiap malam waktu main domino itu kalau di sini gaplek ya gitu ya. Beliau itu hadir jauh sebelum pemilu berlangsung. Tidak ada alasan soal kebijakan ini dan segala macamnya yang berkaitan dengan kebutuhan para pemilih. Jadi mungkin juga kita harus memikirkan mendidik kader partai yang juga peduli dengan berbagai masyarakatnya. Jadi jangan dia bersih, baik, tetapi nggak ngerti permasalahan masyarakat. Si calon bupati itu sambil main gaplek cerita apa masalah kampung ini. Bala 6 begitu ya. Besok pagi dia sudah tahu pas kampanye menceritakan apa. Itu orang jadi tersentuh dan kemudian malah memilih. Jangan-jangan yang bukan salah ya, tapi kurang pas itu sebenarnya bukan hanya partai politik. Jangan-jangan sistem pemilu kita nih Mbak Bibi. Pemilunya mahal gitu loh. Iya, memang membicarakan ini seperti membicarakan ayam dan telur ya. Jadi partai atau sistem mana yang harus dibereskan dulu karena ini ini seperti lingkaran setan. Ya memang harus diputus ini lingkarannya. Jadi dan argumen ini sayangnya seringkali digunakan oleh mereka untuk seakan-akan menjustifikasi bahwa oh saya soalnya ini kan biaya pemilu mahal nih harus cetak kaos segala macam. Kan pertanyaan kita ya siapa yang nyuruh kamu cetak kaos gitu kan. Harusnya kamu membicarakan program. Tapi itu yang tidak dilakukan dan ya itu tadi lingkaran setannya adalah ketika dia menjabat dia akan berpikir untuk balik modal. Jadi begini terus dan saya kira itulah sebabnya pendidikan politik itu memang harus di semua wilayah tuh. Jadi bukan hanya untuk pemilih tapi juga untuk orang-orang yang caleg-caleg dan partai politik supaya mulai membicarakan isu. Jangan berpikir soal nyetak baju ataupun cetak segala macam gitu ya dan amplop-amplop. Dan saya kira argumen soal biaya pemilu yang mahal itu salahnya, kelirunya dalam hal itu tadi. Karena mereka berpikir kan kita sekarang sudah dengar ini bukan rahasia lagi ya. Kalau mau nyalek itu minimal mesti sekian M. Sekian M. Toh. Ya sekiannya relatif lah tergantung daerah mana gitu ya. Tapi kan biaya itu betul-betul keluar untuk konser dangdut, ya kan, mendatangkan artis ibu kota, bukan gak ada substansinya gak ada substansinya. Nah itu kayaknya mesti dan kita lebih bongkar. parah lagi untuk dimasukkan ke amplop-amplop untuk Nah, dibagikan. itu lebih parah. Ya kan? Mas iya. Arif, ini besar sekali sebetulnya persoalan kita ini di partai politik, kemudian di pemilih. Beliau gitu. berdua kayak enggak tahu aja ini besar ya Pak. Saya itu merasa, Terusin. ya saya itu merasa ada bagian yang saya sebetulnya bukan gagal total lah, tapi harapan saya tidak tercapai. Saya ingat dulu ketika fit and proper di DPR bareng Pak Hadar, saya ingat salah satu tema makalah saya itu Pak Hadar, pemilu harus murah bagi siapapun, bagi peserta pemilunya, bagi penyelenggara pemilunya, juga bagi pemilihnya. Dan sebetulnya itu di dalam konstruk pelaksanaan teknisnya sudah dibikin. Misalnya nih, peserta pemilu
iklan di media massa cetak elektronik dibiayai negara, mencetak bahan kampanye dibiayai negara. Harusnya kan mereka, udahlah sekarang kalau kemana-mana bicara program, jangan bicara pasang baliho, karena sudah dibiayai negara. Penyelenggara pemilu, saya ingat procurement untuk logistik pemilu itu terus meningkat. Awalnya hanya 4 item, lalu jadi 7, lalu jadi 11, terakhir seingat saya 14 item. Jadi penghematan luar biasa. Pemilih, saya pikir kita sudah melakukan ya Pak Adar, dengan mendekatkan TPS kepada pemilih. Jadi pemilih ke TPS itu gampang, tidak perlu mengeluarkan uang gitu loh. Jadi upaya itu sebenarnya sudah dilakukan, tapi kenapa ini kok masih mahal? Apalagi ini sekaligus mengingatkan kepada teman-teman penyelenggara pemilu, sekian puluh triliun itu uang negara harus digunakan dengan efektif dan efisien. Saya boleh nambahkan nggak Pak? Iya. Karena beliau mancing soal penyelenggara dan anggaran yang triliunan itu. Saya ingat di beberapa negara yang mungkin juga Pak Hadar, Mas Arif, Mbak Bibip pernah coba lihat ya, tinjau bagaimana proses pemilunya, dan tentu di konteks tertentu bagi peserta biayanya tidak terlalu besar. Misalnya APK sebenarnya tidak diperlukan. Ini gara-gara tagline kita yang salah di pemilu. Pemilu itu dianggap sebagai pesta demokrasi. Kalau pesta itu mesti meriah kan, wajahnya terlalu banyak kan, meriah. Itu menurut saya bagaimana tagline-nya kalau pemilu itu adalah pendidikan demokrasi rakyat. Gitu. Jadi harus fokus dan tenang. Jadi wajah-wajah tidak jelas itu turunkan, tidak ada ya alat peraga kampanye sama sekali menurut saya. Karena yang paling penting adalah peserta menyampaikan programnya kepada pemilih, bukan tampangnya aja yang nyantol di pinggir jalan sehingga orang bertanya, ini tampangnya siapa ya? Karena dipasang puluhan bulan gitu ya, jadi orang terpaksa mengenal ya, dari yang isinya tidak kampanye sampai di masa kampanye isinya kampanye. Jadi kenal orang terpaksa. Jadi singkirkan saja yang tidak perlu. Juga ada problematika dana penyelenggara pemilu yang diminta kepada negara itu kadang-kadang juga peruntukannya tidak ke substansi pemilu. Ada tuh di negeri Anta Berantah temannya Pak Arif ya, di saat tahapan malah pergi kursus ke luar negeri. Nggak perlu itu. Saya mungkin tidak ada permasalahan kalau di tidak masa tahapan orang belajar pemilu tempat lain. Jadi saling mengisi sesuatu. Tapi kalau katanya dana terbatas, lalu kemudian programnya tidak jelas, sedikit-sedikit ke Bali, kumpulin orang seluruh Indonesia, ngapain begitu? Zoom kan sudah ada. Teman-teman media jarang di acara-acara kita kan mintanya Zoom, gampang dan didengar. Proses informasinya juga cepat dan sampai. Jadi mestinya Zoom jadi bisa alat yang dipertimbangkan oleh penyelenggara untuk konsolidasi. Tidak kemudian hari ini di sini, hari besok di sana. Itu uang untuk pemilu, bukan untuk konsolidasi penyelenggara pemilu. Ya. Tapi yang saya dengar bukan hanya pertemuannya aja, banyak yang lain. Iya, maksudnya kalau mau berangkat ke tempat pertemuan itu kan juga harus gagah gitu loh. Saya kan juga takut tersinggung ya teman-teman Pak Arif itu kalau soalnya sudah menyangkut baju batik dan lain-lain. Oh ya. Gitu ya. Oke. Mas Arif. Bang Hadar mulai tersenyum mengingat-ingat kelakuan adik-adiknya. Tapi memang itu sulit sekali dipotong lingkaran setan itu karena itu yang nyaman untuk para caleg, para politisi kita sekarang. Jadi nyaman karena mereka nggak usah mikir. Iya kan, mereka juga banyak yang karbitan kan, terus terang aja ya. Banyak sekali yang karbitan. Jadi mereka susah loh mikirin negara ini. Kan mereka cuma berpikir bahwa kursi itu adalah jabatan, privilege, mobil dinas, dan lain sebagainya. Bukan tanggung jawab, bukan program kerja, tanggung jawab kepada rakyat, etik, bukan itu. Nah ketika mereka nyalek, ya lebih nyaman kalau tinggal suruh orang untuk cetak baliho besar-besar dan mendatangkan penyanyi dangdut, ketimbang mereka bikin program konkret, apa yang mau dilakukan 100 hari pertama dan seterusnya. Jadi ya ini apa ya, zona nyaman gitu loh untuk mereka dan mereka nggak mau pecah itu.
lagi-lagi. Jadi persoalan kita banyak. Bikin pusing ya. Tapi begini, ya waktu kita juga sudah berjalan jauh ya, Mas Arief, teman-teman narasumber. Tapi ada satu lagi yang saya ingin tanyakan, apakah ini memang juga terkait ya dengan upaya untuk menyetop korupsi kita. Ini kan ada ide yang belakangan berkembang akibat biaya yang besar dan seterusnya, sehingga ini perlu ditingkatkan subsidinya justru kepada partai politik. Nah, apakah ini satu ide gagasan yang memang kemudian bisa kalau tidak memutus tapi mengurangi korupsi? Ya, korupsi kita, korupsi di dalam proses pemilu kita. Saya pikir beberapa penelitian kita dan analisa teman-teman, Mbak Bibip, saya pikir Bang Hadar juga ikut di soal isu ini, dan ketika Pak Arief terlibat secara praktis dan kemudian bersama masyarakat sipil mencoba mencari gagasan demokrasi yang baru, pembicaraan ini sudah clear sebenarnya. Kita tidak ada persoalan mau membantu partai politik dengan uang negara. Persoalannya itu dari tidak konsistennya partai politik dengan sikap yang disepakati dengan masyarakat sipil. Contoh, negara siap bantu kok, kita siap support masyarakat sipil karena harapannya agar partai tidak dibantu oleh para cukong yang akan menagih mereka ketika berkuasa. Tapi syaratnya sederhana, terbuka untuk seluruh audit, kita tahu itu uang dipakai untuk apa. Masa negara bantu ini dirahasiakan? Tidak usah lagi diperdebatkan, karena mana yang dipertanggungjawabkan itu hanya bantuan negara, yang lain tertutup, itu tidak dapat esensinya. Esensinya adalah ketika negara bantu, seluruh dana partai diaudit dan terbuka. Orang tahu kami sumbang untuk partai, diapain aja nih uang. Negara nyumbang untuk partai, diapain aja uang negara dari hasil pajak kita. Nah, saya ingat betul satu peristiwa. Waktu itu lembaga Mbak Bibip diwakili adik-adiknya, ya, 10 partai politik ketika itu hadir, bendahara dan sekjen dan bendahara partai 10-10-nya, hadir KPK, hadir LIPI, hadir PSHK, hadir Pusako, Perludem, ya, dan segala macamnya itu. LIPI, BRIN sekarang, Badan Reserse Indonesia. Ini mohon maaf, ini bercanda nih karena banyak senior saya, mohon maaf senior. Waktu itu sepakat bahwa oke, dibantu, bahkan kalau perlu 100%. Tapi syaratnya satu, pertanggungjawaban. Nah, waktu itu dealnya begini, saya ingat betul. Dealnya karena ini sudah dekat waktu pemilu, yang diperbaiki itu PP-nya saja ya, belum undang-undang. Karena kami mendorong harus undang-undang. Karena ada kejelasan di sana dalam berbagai hal begitu ya, untuk undang-undang. Kalau PP kan soal naik angka saja. Nah, disepakati oke, naik angka, oke lah karena ini mepet, PP diperbaiki, angka naik begitu ya. Syaratnya laporan terbuka. Sampai sekarang belum ada laporan terbuka. ICW menang di sengketa informasi pun tidak diberikan laporan itu. Jadi partai sebenarnya mencurangi komitmennya sendiri untuk lebih baik dan terbuka di masa depan. Saya pikir juga ada peran publik ya, kalau memberikan pembelajaran partai. Kalau mereka tidak terbuka, jangan bantu lagi, gitu ya. Kalau memang ada bantuan dari masyarakat di dana kampanye misalnya. Nah, ini menurut saya juga harus diberi pembelajaran ya. Bagaimana model pembelajarannya menurut saya banyak ya. Kalau perlu nanti publik dibuka ruang untuk membantu partai yang terbuka gitu ya. Atau mendekati harapan lah gitu ya. Jadi kita juga berperan untuk mensupport mereka selain negara membantu mereka agar cukong-cukong tidak bermain, yang ujung-ujungnya nanti mereka korupsi lagi gitu. Ya. Jadi, ya, sebenarnya satu step lagi saja. Kalau saya di kepala saya nih ya, membuat partai politik itu kapok betul-betul. Di dalam pemilu yang kapok betul-betul, ya jangan dipilih gitu loh. Iya. Gitu itu ya. hukuman paling kejam Betul. bagi politisi adalah tidak dipilih. Ya, jangan dipilih. Jadi akan dirasakan itu
Nah, nanti yang perlu kita lakukan gitu, perkiraan saya nih, ya info-info tadi partai mana yang mencalonkan terbanyak mantan koruptornya gitu kan. Atau kita mulai dengan yang 2019 kan ada rekodnya tuh. Partai mana saja yang mencalonkan. KPU berapa banyak. menginformasikan itu. Iya. Mudah-mudahan penyelenggara pemilu yang sekarang juga mau menginformasikan itu. Iya. Yang kalau yang 2019 kan kita punya datanya. Yang tadi Mas lihat intip itu kan ada datanya. 2019. Ya. Namun yang sekarang kita perlu dorong. Jadi intinya bagaimana kita bisa mengajak dan meyakinkan, menyadarkan gitu ya. Ya jangan pilih partai yang memang mencalonkan atau partai yang selama ini tidak pro terhadap anti korupsi misalnya, hal-hal seperti itu gitu. Sehingga efektif gitu. Kira-kira begitu Mas Arya. Gimana? Gimana? Ya. Kampanye itu katakan tidak. Bagaimana? Kalau itu nggak efektif kan? Betul lah. Nggak efektif. Ya. Biar. Baik, Ya. Pak Hadar, Daveri dan Mbak Bibip, Ya. kita sudah 1 jam nih. Ya. Biasanya untuk memudahkan pemirsa kita, itu ada closing statement. Jadi hal penting apa sebetulnya yang ingin dipesankan oleh para narasumber ya terhadap pemirsa kita, dan tentu siapapun yang nanti akan melihat tayangan kita ini di waktu-waktu berikutnya gitu ya. Pesan kepada pemirsa kita terkait dengan peserta pemilunya, terkait dengan penyelenggara pemilunya, maupun kepada pemilihnya. Nah, kira-kira peserta jangan nyalonkan gitu. Lalu apapun yang perlu menjadi perhatian kita, dan bagi saya terhadap 3 stakeholder ini, peserta pemilunya, penyelenggara pemilunya, dan tentu pemilihnya. Saya persilahkan lebih dulu Mbak Bibip. Ya, saya kira sudah cukup jelas ya. Kita topik hari ini kan membicarakan putusan MK, tapi putusan MK itu kan sebenarnya jembatan untuk mencapai tujuan yang lebih penting bagi demokrasi kita, yaitu tidak ada lagi orang-orang yang menghisap sumber daya kita semua melalui cara-cara yang seakan-akan resmi karena dibuat dalam bentuk kebijakan. Kita seringkali bicara soal state capture corruption, itu persis karena orang-orang yang bermasalah itu dipilih untuk kemudian melakukan pembuatan kebijakan yang sebenarnya tujuannya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, jadi tentu saja untuk menurut saya untuk peserta pemilu partai politik itu memang satu, mereka harus dengan ketat menjadi filter bagi para pemilih nantinya, karena mereka yang jadi filter utama, itu yang harus mereka sadari. Dan mereka harus memberikan pendidikan politik sebenarnya kepada kadernya sendiri maupun kepada masyarakat luas tentang dampak buruk dari korupsi pada kehidupan sehari-hari. Penyelenggara pastinya saya akan mendorong sekali supaya mereka tegas. Karena ini sudah jadi hukum, ini nggak ada perdebatan lagi, nggak bisa diperdebatkan bahkan. Dan artinya kalau mereka nanti tidak hanya membuat PKPU-nya, tapi kalau mau mencoret orang-orang yang melanggar putusan MK itu tindakan yang konstitusional dan harus didukung. Dan kepada pemilih, ya pastinya kita sama-sama lah makin lama makin maju, kita bikin demokrasi kita makin kuat dengan memberikan hukuman-hukuman kepemiluan yang pantas untuk orang-orang maupun partai politik yang ternyata menunjukkan ketidakpeduliannya pada kita semua dengan mencalonkan koruptor dan para penjahat kambuhan lainnya gitu. Itu Mas Arief, Mas Hadar. Pada Ferry. Ya, para pelaku tindak pidana kejahatan yang berulang, koruptor, pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pebisnis narkoba yang dikenal sebagai bandar narkoba itu tidak boleh lagi dipilih karena mereka adalah lintah demokrasi. Sebagaimana lintah, dia akan menghisap darah pemilih sampai mereka kenyang baru kita sadar. Oh, ternyata mereka koruptor gitu ya. Jadi jangan lagi pilih mereka. Pemilu 2024 besok mari kita buat suasana berbeda. Rakyat betul-betul menentukan, para koruptor tidak dipilih lagi. Mereka akan terasing dan terbuang dari ruang demokrasi
sehingga mereka menyesal melakukan korupsi, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan akan berpikir tidak boleh melakukan korupsi karena mereka akan kehilangan kesempatan mendapatkan jabatan. Jadi mari kita buat 2024 beda. Wah, 2024 beda. Mudah-mudahan ini nggak dipakai tagline-nya peserta pemilu nanti. Tapi sebelum kita tutup, Pak Hadar, perlu kita dengar petuah dan titahnya ya Hadar. Gimana ini Hadar? Ya, kita semua sudah mendengarkan Mas Arief apa yang disampaikan oleh para narasumber yang spesial ini, gitu ya. Memang ini bukan persoalan yang mudah, ya. Tapi ini kita harus putus. Tekad sudah disampaikan tadi, buat beda gitu ya. Tapi Mas Arief ya, yang utama menurut saya sebetulnya memang selama ini kita belum betul-betul menunjukkan apa jerahnya itu kepada para peserta pemilu kita ini. Nah, disitulah tantangan terbesarnya, dan sebetulnya kalau kita berhasil mengingatkan dan ini digunakan oleh para pemilih kita, itu sangat efektif, dan saya kira para politisi juga nggak bisa main-main lagi gitu. Jadi jangan pilih kalau memang ke partai-partai ini mencalonkan koruptor, atau selama ini memang banyak yang koruptor di partainya begitu. Itulah sebetulnya yang harus kita berikan, kita yakinkan kepada para pemilih kita. Ya tentu yang lain sebagai dasarnya PKPU harus dibuat betul-betul tegas karena putusan MK sudah sangat jelas. Kita harus kuatkan dan kita pastikan penyelenggara pemilu kita ini lebih berani mengaturnya gitu. Saya kira itu gimana? Tambahin dong kalau kurang jelas apa yang saya sampaikan ini. Kalau terjadi perbedaan di 2024, saya janji satu kali seminggu saya ikut Bang Hadar naik sepeda. Pak Arief gimana? Iya. Untuk diketahui ya, sampai hari ini belum terjadi. Itu komitmen kita untuk menyehatkan pemilu kita. Iya. Tribuners, teman Netgrid dan warga pemilih. Putusan Mahkamah Konstitusi keluar dan untuk mempertegas bahwa pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota harus memiliki masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi yang akan mencalonkan diri. Pembatasan masa jeda 5 tahun sesungguhnya untuk melindungi kepentingan pemilih itu sendiri. Pemilih harus berhati-hati dalam mengenal dan memilih calon supaya tidak memberikan mandatnya pada mantan terpidana korupsi. Partai politik juga harus memiliki tanggung jawab agar tidak menghadirkan calon mantan terpidana korupsi. Dan penyelenggara pemilu harus berani membatasi ruang, mengatur tata cara pencalonan mantan terpidana korupsi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pemilu 2024 harus diwarnai oleh calon-calon yang bersih dan tidak pernah tersangkut kasus korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.